Setiap negara tentu membutuhkan pemimpin dengan segala sifat baik yang melekat pada dirinya. Jujur, adil, tegas, bertanggung jawab, dan cerdas adalah beberapa dari banyak sifat baik yang seharusnya ada pada diri seorang pemimpin. Walaupun sebenarnya kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran suatu negara tetap ditentukan pula oleh kelompok masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemimpin dan masyarakat harus bahkan wajib bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Berbicara mengenai negara dan pemimpin, apakah kalian pernah mendengar istilah diktator? Diktator adalah seorang pemimpin lalim yang sangat kejam, otoriter, sampai-sampai kita sulit untuk mencari sebuah alasan mengapa kita harus menghormati mereka. Ambisi kekuasaan bisa melahirkan sederet diktator yang kejam dan bisa menyulap permukaan bumi menjadi seperti neraka. Kalau digabungkan, jumlah warga yang mati di tangan 6 tokoh ini bisa memusnahkan populasi sebuah negara. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kita bisa berbagi hal unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Sebagai pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao tercatat sebagai tokoh paling dominan sepanjang sejarah negara tersebut. Di periode pertama kekuasaannya, ia dipercaya secara sistematis bertanggung jawab atas kematian 4 hingga 6 juta orang. Rezim totalitarian dan otokratik yang dijalankannya merepresi banyak orang. Ia disebut mengeksekusi sekitar 500.000 orang cendekiawan dan kelompok liberal. Selama periode kekuasaannya antara tahun 1949 hingga 1976, Mao diperkirakan bertanggung jawab terhadap kematian 49 hingga 78 juta orang. Sekalipun kontroversial, Mao justru dianggap sebagai penyelamat oleh masyarakatnya. Ia dipandang sebagai sosok intelektual, ahli militer, visioner, dan penyair. Mao menikmati masa tuanya dan meninggal di usia 82 tahun. Hitler mungkin menjadi salah satu pemimpin paling kejam sepanjang sejarah. Ia mendapatkan kekuatan politik dengan mempromosikan gerakan nasionalisme dan anti terhadap kaum Yahudi. Lewat partai Nazi, ia kemudian mampu meraih kursi sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933. Ambisinya atas kekuasaan sangat besar. Sikapnya yang anti terhadap kelompok Yahudi sangat membara dan mimpinya menguasai seluruh Eropa sangat menggebu-gebu. Kepemimpinan yang militeristik pada akhirnya menjadi salah satu alasan pecahnya Perang Dunia Kedua. Hitler juga bertanggung jawab atas tewasnya 17 juta orang, dengan 6 juta orang diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Dia juga menyeret dunia ke dalam perang yang merenggut hingga 70 juta korban jiwa. Ironisnya setelah takluk, Hitler dikabarkan tewas bunuh diri karena takut ditangkap oleh pasukan Uni Soviet. Setelah kematian Vladimir Lenin pada tahun 1924, Stalin mengambil alih kekuasaan tertinggi. Kepemimpinan Joseph Stalin begitu membekas bagi dunia perpolitikan internasional. Ia dicap sering berperilaku kasar oleh Vladimir Lenin, salah seorang pendiri Uni Soviet. Program-program ekonominya kala itu justru mengacaukan produksi pangan dan menyebabkan kelaparan besar di negara tersebut. Sang diktator yang lahir dari keluarga miskin itu juga sering melancarkan teror besar atau Grabburg terhadap orang-orang yang menentang kekuasaannya. Stalin yang akhirnya memimpin Soviet saat melawan Nazi di Perang Dunia Kedua sangat terkenal kejam terhadap musuh politiknya. Tercatat, sebanyak 23 juta orang mati di kamp konsentrasi Gulag selama 31 tahun kekuasaan Stalin. Stalin sendiri hidup hingga umur 74 tahun dan meninggal akibat serangan jantung. Pemimpin gerakan Khmer Merah ini cuma butuh waktu 4 tahun untuk melumat 1 juta nyawa penduduk Kamboja. Korban sebagian besar meninggal karena bencana kelaparan, siksaan di penjara, kamp kerja paksa, atau pembunuhan. Selama memimpin Kamboja di tahun 1970-an, rezimnya langsung melakukan genosida dan diperkirakan menewaskan hingga 2,5 juta orang, dan itu adalah 25% dari total jumlah keseluruhan populasi Kamboja pada saat itu. Siapapun yang dicurigai saat itu sebagai intel dan musuh negara langsung disiksa dan dieksekusi mati. Pol Pot memaksa orang untuk bekerja di pertanian yang dikenal sebagai ladang pembantaian. Pol Pot menghapuskan agama serta hak milik dan uang pribadi. Pol Pot mampu mengendalikan populasi dengan eksekusi sewenang-wenang dan kerja paksa.
Setelah dilengsarkan dari jabatan Perdana Menteri oleh Vietnam, Pol Pot melancarkan perang gerilya dari hutan Kamboja hingga kematiannya di tahun 1998. Kim Jong-il sangat tahu bagaimana cara membunuh jutaan orang tetapi tetap dipuja bak seorang dewa. Kim Jong-il mewarisi kagasi ayahnya sebagai pemimpin Korea Utara yang sangat kejam. Akibat militerisasi ekonomi dan korupsi yang merajalela, sekitar 2,5 juta penduduk Korea Utara tewas. Mereka tewas karena kemiskinan dan bencana kelaparan di pertengahan dekade 1990-an. Sang pemimpin besar menyeret satu generasi Korea Utara untuk mengalami gangguan pertumbuhan karena malnutrisi. Di era ekonomi dewasa ini, Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin di dunia dan kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong-il yang dahulu sangat semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan. Konon setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1.000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong-il yang super ketat. Kebencian diktator Irak Saddam Hussein terhadap etnis Kurdi nyaris tak mengenal batas. Menjabat sejak 16 Juli 1979, Presiden Irak kelima Saddam Hussein harus mengakhiri masa jabatannya yang sudah 24 tahun dengan tragis. Selama kekuasaannya sejak tahun 1979 hingga 2003, tercatat lebih dari 300.000 warga Kurdi tewas akibat ulahnya. Secara keseluruhan, Saddam Hussein bertanggung jawab atas kematian hampir 1 juta penduduk Irak. Saddam digulingkan dalam invasi ke Irak dan ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Ia kemudian diadili atas kasus pembunuhan terhadap 148 warga Syiah di Dujail pada tahun 1980. Pada 5 November 2006, Hakim Ketua Rauf Rasyid Abdel Rahman menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung atas kejahatan kemanusiaan yang ia perbuat. Tidak tinggal diam, Saddam kemudian mengajukan banding. Namun Mahkamah Agung Irak menolak banding yang ia ajukan dan segera melaksanakan vonis yang telah diberikan dan sang diktator akhirnya dieksekusi di tiang gantung pada Desember 2006 yang lalu.